Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang roh pemecah. Ya, ini bagian yang kedua. Lalu Christine berkata, oh iya ya kenapa ya Pak, kok keluarga, teman-temannya dan sebagainya kok bisa kena roh pemecah itu ya Pak? Saya jawab, ya, karena jawabannya adalah tidak adanya perlindungan daripada Tuhan atau Allah gitu sih. Tidak ada perlindungan, jawabannya hanya itu aja. Ya, selama orang tidak ada perlindungan Tuhan, maka ia akan dapat diserang oleh berbagai macam jenis roh jahat. Ya, camkan itu sih ya. Kalau orang tidak ada perlindungan Tuhan, maka ia akan dapat diserang oleh roh jahat apapun jenisnya. Ya, itu ingat itu. Lalu Christine berkata, oh gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapat perlindungan dari Tuhan, Pak? Saya jawab, nah, untuk bisa mendapat perlindungan Tuhan, tentu kita harus menjadi anak Allah atau anak Bapa, anak Yesus. Itu jawabannya. Ya, kan namanya Bapa itu pasti ya akan melindungi anaknya dari bahaya apapun, sis. Ya kan? Nah, tapi yang bukan anak, ya tentu saja tidak ada perlindungan dari Bapa, gitu loh. Paham ya? Lalu Christine berkata, oh iya, paham Pak. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi anak Allah, Pak? Ya, saya jawab ya, untuk menjadi anak Allah atau Bapa atau Yesus, maka syaratnya pertama harus bertobat. Artinya bertobat adalah stop dosa, berhenti dosa, dan kembali kepada Bapa atau Yesus. Nah, ini ayatnya ya, ada di Matius 3 ayat yang kedua. Ya, demikian bunyi firman Allah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saya kasih catatan ya, hati-hati dengan bertobat yang salah. Nah, yakni yang bagaimana itu yang salah? Ya, mereka berkata stop dosa atau berhenti berbuat dosa, tapi tidak kembali kepada Bapa atau Yesus, malah mengikuti ajaran sesat. Nah, itu salah itu ya, itu namanya puter-puter ya, lingkaran setan, tahu ya. Kalau bahasa yang lain tuh keluar kandang singa masuk kandang buaya gitu kira-kira ya. Nah, itu hati-hati ya, bertobat yang salah itu seperti itu ya. Oke, mereka berhenti berbuat dosa tapi ngikutin ajaran sesat, tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, itu seperti tadi ya, keluar dari kandang singa masuk kandang buaya. Sama aja sama mawon ya. Nah, yang pertama itu harus bertobat, yaitu stop dosa dan kembali kepada Bapa atau Yesus. Yang kedua yaitu harus mati dan dikuburkan bersama Kristus oleh baptisan. Ya, mati di sini adalah mati hidup lamanya ya. Ayatnya ada di Roma 6 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, itu jadi itu makna baptisan itu seperti itu ya. Jadi setelah bertobat kembali kepada Allah, maka harus dibaptis sebagai lambang atau sebagai pertanda kita percaya, yaitu mati lalu dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian hidup kembali tapi dalam hidup yang baru, hidup lamanya sudah mati kan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah harus lahir kembali sebagai manusia ciptaan baru di dalam Yesus ya. Tadi ya, setelah melakukan pertobatan kembali kepada Allah lalu dibaptis yang benar ya. Tentu saja ada baptisan yang salah juga ya. Itu nanti mendengarkan tentang
baptisan yang benar, bertobat yang benar, dan baptisan yang benar ya. Bisa mendengarkan video saya tentang itu ya. Nah ini lahir kembali ini ada di 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Allah, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah ini jadi itu kronologinya ya. Jadi bertobat, kembali kepada Tuhan Yesus atau kembali kepada Bapa. Kedua, dibaptis ya, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ikuti syarat baptisan yang benar. Nah terus setelah itu terjadi kelahiran kembali ya. Setelah dibaptis kan mati bersama-sama, hidup lamanya bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan kan, oleh baptisan dah. Nah itu terus langsung setelah dibaptis itu akan lahir kembali dalam manusia ciptaan yang baru. Nah begitu. Nah kemudian baru bisa memiliki Roh Kudus yang keempat, harus ya, tidak bisa tidak. Ini ayatnya ada di Roma 8 ayat 9. Demikian bunyi firman Allah, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam kamu. Tetapi dikatakan, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah perhatikan baik-baik itu ya. Jadi kalau orang tidak punya Roh Kudus, intinya ya dia bukan anak Allah, intinya gitu aja ya, bukan milik Kristus ya. Karena tandanya tidak ada ya, tandanya orang milik Kristus itu harus punya Roh Kudus. Itu seperti itu ayat itu dengan tegas mengatakan. Nah jadi 4 hal itu yang harus dilakukan dan dialami ya, agar bisa menjadi anak Allah atau anak Bapa, yaitu anak Yesus ya. Jelas ya. Lalu Kristen berkata, oh gitu ya paham Pak. Kalau gitu sekarang juga saya mau bertobat Pak ya, saya mau stop dosa dan mau kembali kepada Bapa atau Yesus Pak. Saya juga mau mati dan dikuburkan oleh Kristus, oleh baptisan bersama-sama dengan Kristus Pak, supaya saya bisa lahir kembali dan hidup dalam hidup yang baru serta memiliki Roh Kudus Pak. Saya katakan good ya, itu yang betul seperti itu sis. Mau meresponi ya, mendengar firman Allah dan meresponinya, itu namanya orang yang tidak keras hati. Orang yang keras hati tidak urusan walaupun dia mendengar kebenaran seperti ini, dia cuek pepek, diam aja, tidak urusan, tidak peduli, tidak percaya dan sebagainya. Nah itu ya, saya bersyukur kalau sis mengambil satu keputusan yang tepat ini. Saya ucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.